I'm clear. Soon enough. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang satu film yang bagus banget, yang menang penghargaan Oscar banyak banget guys. Dan digadang-gadang jadi salah satu film terbaik di tahun 2024. Filmnya rame lagi, makanya gue bahas sama kalian. Filmnya seperti apa? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu Nonton Bareng Kla. Nah, seperti gue bilang tadi, filmnya tiba-tiba naik lagi 230% penayangannya semenjak berita wafatnya Bapak Paus Prancis yang membuat banyak orang sedih dan kehilangan karena sosoknya sangat humble dan membumi sekali guys. Yang kehilangan gak cuma umat Katolik tapi banyak orang di dunia yang sudah merasakan kasih dan karya beliau. Nah, apa hubungannya berita ini dengan film tersebut? Filmnya judulnya Conclave, yaitu tradisi yang dilakukan saat kursi kepemimpinan paus kosong. Dalam arti lain, salah satu proses untuk pemilihan paus baru yang sangat terkenal di dunia guys, karena nggak ada yang tahu di dalamnya seperti apa. Nah, film ini tuh bikin orang penasaran karena orang pengen tahu ini apa sih yang terjadi di dalamnya gitu. Oktober tahun lalu film ini muncul yang bikin orang-orang kaget karena film ini tuh kira film Katolik tentang ya gereja segala macam, taunya drama dengan penuh intrik politik karya sutradara Edward Berger dan diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, Conclave, karya Robert Harris di tahun 2016 dan dibintangi oleh Ralph Fiennes. Kalian kalau penggemar Harry Potter pasti tahu dia adalah sang Voldemort guys. Nah, entah kebetulan atau bukan, film Conclave ini sedang ramai dan gak lama diikuti dengan berita sakitnya Paus Prancis, lalu gak lama kepergian beliau yang benar-benar kayak kok bisa pas banget gitu momennya gitu, entah bagaimana gue juga gak ngerti. Nah, gue mau cerita tentang Conclave ini sendiri apa, gue cari-cari di internet segala macam dan menemukan fakta-fakta yang menarik gitu. Conclave ini berasal dari kata Latin conclave yang artinya dengan kunci, yang berarti para kardinal dikunci di dalam ruangan, terisolasi dari dunia sampai mereka milih paus baru. Jadi ini benar-benar salah satu proses yang bikin orang penasaran, ritual paling rahasia yang sakral banget yang untuk memilih pemimpin umat Katolik yang berjumlah 1,4 miliar guys. Umat Katolik kalau misalnya gue baca adalah salah satu umat penganut agama terbesar secara global di dunia guys. 1,4 miliar, kalian bayangin. Milih presiden, menurut gue sih ini lebih dari pemilihan presiden yang cuma berapa ratus jiwa dalam satu negara, ini milih pemimpin 1,4 miliar umat guys. Nah, si Conclave ini diadakan di lokasi super sakral, diadakan di Kapel Sistina, di bawah lukisan Hari Kiamat karya Michelangelo. Lukisan ini kayak pengingat gitu guys, kalau misalkan kalian tuh harus ngambil keputusan suci, jangan sampai salah pilih. Nah, kalau kalian nonton di film ini, berapa kali ada adegan yang menurut gue sih epic banget, dimana Ralph Fiennes ngelihat ke atas, ngingetin dia gitu, jadi kayak dia tuh kayak berkecamuk batinnya, dia lihat ke atas, lihat lukisan itu, jadi kayak ada sadarnya, dapat inspirasi dan segala macam gitu. Nah, siapa yang ikut di dalam Conclave ini? Yaitu para kardinal, maksimalnya 120 orang kardinal, semuanya di bawah 80 tahun, mereka mewakili umat Katolik di seluruh dunia. Jadi ada kardinal dari negara mana, beda-beda gitu. Nah, kardinal adalah pejabat senior dalam gereja Katolik, berada di bawah paus dan ditunjuk langsung oleh paus sebagai anggota Dewan Kardinal. Tugas para kardinal adalah untuk menghadiri rapat, terus ngerjain kerjaan-kerjaan yang nggak mungkin kan dikerjain sama paus semua, dan paus juga membutuhkan nasihat dari mereka juga. Nah, tapi tugas utama kardinal, peran paling penting kardinal adalah memilih paus baru seperti di Conclave ini guys. Mereka nanti voting gitu. Teorinya sih ya emang tanpa preferensi, tapi di belakang layar ada strategi yang udah dirancang jauh-jauh hari. Jadi kayak udah nentuin siapa sih paus berikutnya kira-kira gitu, dilihat dari rasnya, ada unsur rasisnya juga guys, ada unsur oh dia pandangan politiknya seperti ini gitu, dan banyak hal lagi yang benar-benar dalam banget ternyata gitu. Sebelum mulai ada misa ya, dimana mereka tuh berdoa minta petunjuk Tuhan, dan mereka tuh bersumpah untuk bungkam total, nggak boleh ngasih tahu ke dunia luar apa yang terjadi dalam Conclave ini. Kalau sampai ngelanggar gimana guys, mereka langsung diusir dari gereja. Bagaimana suasana dalam Conclave itu benar-benar mencekam. Kalau kalian nonton film ini kalian bakal ngerti sebegitu mencekamnya, karena nggak boleh main HP, terus semuanya ditutup, dijaga sama prajurit, garda Swiss gitu. Terus jendelanya ditutup gitu guys, kamarnya sederhana. Terus kayak gimana ya, benar-benar kayak dingin gitu, dingin dan mencekam. Makanya di proses pemilihan itu sorenya bisa beda-beda, tiba-tiba grup ini bisa milih ini karena pengen cepat selesai, pengen cepat keluar dari ruang isolasi ini gitu. Proses voting sehari bisa 4 putaran, terus diulang sampai nanti ada nama yang keluar jumlahnya paling banyak di atas berapa puluh gitu, baru
Akhirnya terpilihlah paus baru. Nah, ini tuh nanti ada proses asap terkenal, asap hitam, asap putih. Jadi setiap kali habis voting dibakar tuh surat suaranya. Kalau misalnya yang keluar asap hitam berarti belum ada paus terpilih. Kalau asap putih berarti ada paus terpilih gitu. Makanya orang-orang di Swedia tuh harap cemas, apalagi orang yang ada Vatikan, mereka tuh nungguin banget itu setiap kali berapa jam, wah lihat asapnya putih apa hitam. Kalau putih tuh mereka benar bersuka cita dan bersorak-sorak karena ternyata pemimpin baru mereka sudah terpilih. Nah, si asap putih hitam ini tuh ada ini juga. Jadi mereka tuh pakai campuran kalium peroklorat, antrasena dan belerang biar jadi asap hitam. Lalu asap putih ada campurannya juga supaya bisa keluarnya warnanya putih gitu. Konklave ini resmi pertama diadakan tahun 1274. Sebelumnya pemilihan paus bisa lama banget, bisa sampai 3 tahun. Sampai umat Katolik itu kesel karena nggak sabar gitu, lama banget sih milih paus gitu. Karena kan emang butuh seseorang yang untuk memimpin ngambil keputusan. Kalau Katolik tuh semuanya satu gitu, keputusannya satu dari atas. Beda sama yang Nasrani yang dimana setiap gereja punya denominasi sendiri gitu. Sinode sendiri, kalau misalkan Katolik itu satu semuanya, semua keputusan dari satu pemimpin. Makanya umat Katolik tuh pengen cepet-cepet harus ada pemimpin, nggak boleh lama kursinya kosong. Jadi waktu itu tuh kardinal dikurung, copot atap ruangannya, terus jatah makanannya dipilih. Akhirnya si para kardinal itu buru-buru milih paus, akhirnya terpilih dalam hitungan hari. Makanya nggak lama paus yang wafat, lalu ada konklave gitu. Ini tuh bukan cuma sekedar ritual yang sakral, tapi benar-benar perlu taktik dan politik. Kalau kalian nonton film ini, kalian bisa ngerasain gila banget politiknya, wow gitu. Lalu setelah terpilih, paus tersebut pilih nama baru, dia mau pakai nama apa, karena dia nggak boleh pakai nama dia sendiri, jadi kayak meninggalkan hidup yang lama untuk jadi hidup yang baru gitu, jadi orang yang baru. Makanya ada nama-nama kayak yang sebelumnya ini, Paus Prancis, dan dan sebagainya lagi. Kalau misalnya sorry salah, karena gue juga nyari tahu juga kan di sini. Nah, lalu ada sosok kunci, maestro upacara atau yang memimpin semua protokol konklave agar berjalan dengan lancar gitu, kayak ada pemimpinnya lah gitu. Kalau ada yang nggak beres semuanya sama dia diatur. Nah, lalu setelah asap putih kan diumumin ke dunia ada pemimpin paus baru. Nah, si konklave ini mampu menyambut 8 nominasi Oscar tahun 2025, artinya dia nggak cuma film komersial guys, tapi di dalamnya memuat setumpuk misteri dan drama yang memboyong penonton menebak-nebak dan mengikuti alur intrik politik pemilihan pemimpin umat terbesar di dunia ini guys. Sepanjang film penonton akan berhadapan dengan berbagai macam kabar yang dan bikin penasaran, tapi nggak perlu dijelasin detail, udah cukup ngerti gitu guys. Dan penonton ikut milih, kayaknya ini deh gitu, dan nebak-nebak kayaknya ini deh gitu. Film ini menggambarkan otoritas gereja Katolik yang masih bercelak lekat dengan kedagingan dan ambisi merebutkan kedudukan gitu. Walaupun ini di gereja, tapi ternyata perebutan kedudukannya bukan main juga gitu guys. Cerita konklave ini berfokus pada Thomas Lawrence yang diperankan oleh Ralph Fiennes dengan begitu apik dan luar biasa bagus guys. Kita bakal ngerasain gejolak batin dia, lagi dia sedih segala macam, bener-bener bisa menghanyutkan penonton ke dalam perasaannya dia gitu. Dia tuh dipilih oleh mendiang paus sebelumnya untuk memimpin suksesi konklave-nya. Jadi dia kayak tadi yang buat ngatur konklave ini agar berjalan dengan lancar gitu. Padahal beberapa waktu sebelumnya dia tuh mau keluar dari Roma karena dia bukan karena nggak yakin sama Tuhan, bukan karena Tuhan gitu, karena dia kayak ngerasa enak aja sama gereja gitu, sama politik intrik gereja gitu. Tapi dia tiba-tiba dikasih tanggung jawab ini, jadi bebannya berat banget guys. Lawrence seorang yang pandai mengatur, caranya mengatur kelompok tuh tulus dan hati-hati. Dia menutup diri, tapi dia bisa ngedeketin setiap orang dengan pendekatan yang halus, dan menurut gue dia orang yang sangat adil. Jadi benar-benar cocok banget untuk memimpin konklave ini gitu. Yang lucunya dia dari awalnya nggak mau pengen keluar, sampai akhirnya dia tuh putus asa, kayaknya ini nggak ada yang benar, sampai akhirnya dia bisa nulis nama dia sendiri. Awalnya dia bilang jangan pilih gue, sampai akhirnya nulis nama dia sendiri di kertas pemilihan. Nah, dia beserta kardinal lainnya juga, kalau kita lihat ya, mengalami konflik pribadi, kayak ada krisis keyakinan terhadap kayak mungkin kayak batas antara gue nggak mau nih duniawi, gue nggak mau ambisi, gue mau melayani Tuhan, tapi ada ambisi juga. Jadi kayak peperangan batinnya kita bisa ngelihat dari awal sampai akhir ini gitu. Jadi dia benar-benar memerankan peran ini dengan begitu bagus guys, karena penonton benar-benar bisa ngerti gitu kesedihannya, ketegangannya, beban yang dirasakannya tuh bisa mengalir dan sampai ke penonton.
Jadi ini bukan sekedar film agama Katolik, tapi film politik penuh intrik yang cukup seru buat diikutin. Gue pikir bakal bosan guys, ternyata seru. Dan seperti Two Popes ya, Two Popes juga kalau nggak salah naik daun lagi karena konflik ini, dan walaupun cuma ngobrol doang tapi banyak makna tersembunyi di dalamnya gitu. Memberi kita banyak pengetahuan, membuka mata serta memberi pengetahuan pada dunia kalau misalkan satu event sakral ini juga ternyata di dalamnya tuh nggak sakral yang kita kira, bahkan lebih ke arah serem ya guys gitu. Nah film ini juga ya karena isinya seperti ini banyak kritiknya gitu, sampai dibilang anti Katolik sama uskup, sama beberapa uskup. Lalu ada yang bilang kalau misalkan itu bertentangan dengan dogma gereja segala macam. Tapi menurut gue film ini mengajarkan banyak hal sih, dimana manusia itu nggak ada yang sempurna. Walau pelayan Tuhan, pemuka agama, mereka tetap manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa. Dan mereka tuh bisa aja hilaf karena kedudukan, karena tahta, karena uang, banyak yang terjadi seperti itu, karena mereka masih manusia juga gitu guys. Selain itu film ini tuh benar-benar memanjakan mata banget guys, benar-benar penuh seni banget. Dari pakaian yang dipakai uskup warna merah putihnya, lalu kalau settingnya karena Vatikan yang benar-benar bangunan zaman dulu yang masih mewah gitu, lukisan-lukisan yang keren, warna-warnanya, terus jadi yang gue suka di sini tuh nggak dibikin kayak gelap-gelapan misteri gitu, tapi nggak, tetap terang, terus diskusinya seperti itu, tapi benar-benar suasananya dapet gitu. Meja panjang, tempat mereka rapat, terus cara mereka rapat segala macam tuh benar-benar menurut gue sih keren banget gitu. Pemilihan setting tempat segala macam termasuk detail dan pengambilan gambarnya itu loh yang menurut gue keren banget. Jadi film ini salah satu film yang layak sih guys dapat nominasi Oscar dan layak ditonton gitu. Banyak hal yang bisa kita dapatin di sini. Kalau gue pribadi sih gue dapat banyak pelajaran di sini, bagaimana ada satu pidatonya Lawrence yang dapat banget ke gue, dan di situ juga jadi salah satu apa sih, kayak banyak orang sadar gitu di film ini. Dia bilang kalau misalkan kita tuh manusia tuh harus nggak boleh ya, dosa terbesar manusia tuh yakin. Jadi bukan yakin, kalau kita udah ngerasa yakin, kita tuh jadi nggak beriman gitu. Jadi kalau misalnya kita ada keraguan-raguan situ, kita untuk bisa buat gimana ya, kurang lebih ini gue nggak apal ya kata-katanya seperti apa, tapi yang gue tangkap seperti itu sih. Jadi di saat kita ngerasa yakin sama diri kita sendiri, kita akhirnya nggak ngandelin Tuhan, intinya seperti itu guys. Yang belum nonton kalian boleh nonton, udah nggak ada di bioskop, sorry guys. Nanti kalian, kalau gue lihat sih ada di Amazon Prime House sewa gitu. Dan kita tunggu aja sampai keluar di streaming service. Terima kasih buat yang nonton, ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.